Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Hayatun Fatku Munzanah, NIM 192121022 dari kelompok 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tema teori penafsiran Muhammad Al-Ghazali pada tahun 1917 sampai 1996 Masehi. Dari tema tersebut, saya akan membahas tentang karya-karya dan metode yang telah digunakan Muhammad Al-Ghazali dalam penafsiran Al-Quran. Saya sendiri mengambil referensi dari 1. Jurnal Wardatun Nadhiroh dengan judul Hermeneutika Al-Quran Muhammad Al-Ghazali. 2. Jurnal Fiddin Khairuddin dengan judul Muhammad Al-Ghazali dan Tafsir Maudhu'i. 3. Jurnal Abdul Mufid dengan judul Metode Muhammad Al-Ghazali dalam Menggali Mahasaid Al-Quran. Yang terakhir yaitu Skripsi Ummu Hafidhah yang berjudul Metode Tafsir Maudhu'i Muhammad Al-Ghazali. Pertama-tama, perlu diketahui bahwa umat Islam itu sangat ingin memahami isi kandungan Al-Quran dengan utuh. Usaha untuk memahami Al-Quran inilah yang nantinya dikenal dengan aktivitas penafsiran. Kesadaran untuk memahami Al-Quran atau biasa disebut dengan tafsir, ini telah dimulai sejak masa turunnya Al-Quran dan dipelopori oleh Nabi Muhammad. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat kepada Nabi Muhammad tentang berbagai persoalan yang menyangkut arti dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Muhammad Al-Ghazali merupakan seorang ulama yang komersial yang dikenal dengan karya yang terdapat di dalam Al-Quran. Karya-karya Muhammad Al-Ghazali yang dilihat secara eksklusif yang langsung berhubungan atau lebih mengarah dengan Al-Quran itu diantaranya 1. Buku yang berjudul Kaifa Nata'amal Ma'al-Quran. 2. Buku Al-Manawir Al-Khamsah li Al-Quran Al-Karim. 3. Buku Nazra'at fi Al-Quran. 4. Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Quran Al-Karim. Adapun karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu cetakan pertama yang dicetak oleh Futuh Printika, diterbitkan oleh Islamika pada tahun 2004, yang bertempat di Yogyakarta. Tafsir ini berjudul Tafsir Tematik Al-Quran. Cetakan yang kedua itu diterjemahkan oleh Khairuddin Nur dan Ahmad Musyafiq dengan judul Tafsir Tematik dalam Al-Quran. Cetakan ini pada tahun 2005. Dari segala karya-karya Muhammad Al-Ghazali tersebut membahas tentang pandangan dan metode Al-Quran. Muhammad Al-Ghazali tetap mengikuti penafsiran kontemporer, walaupun kebanyakan pemikiran Muhammad Al-Ghazali itu lebih dominan terfokus pada hadis ataupun sunnah. Tetapi, karya Muhammad Al-Ghazali yang menjadi fokus pada penelitian ini hanya kitab Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Quran Al-Karim, karena kitab ini merupakan bentuk dari penafsiran utuh Muhammad Al-Ghazali terhadap Al-Quran keseluruhannya. Bisa dibilang, kitab ini merupakan fokus Muhammad Al-Ghazali dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam perkembangannya, tafsir Maudhu'i mengambil dua macam bentuk kajian. Yang pertama, itu tafsir Maudhu'i yang umum diketahui atau tafsir tematik tema tertentu. Hal ini merupakan cara menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama atau membicarakan masalah-masalah tertentu, kemudian disusun sedemikian rupa dan ditafsirkan secara tematis dengan menganalisis berbagai seginya. Tentunya tafsir semacam ini banyak ditulis oleh para mufassir kontemporer. Adapun bentuk kedua adalah tafsir Maudhu'i surah. Metode ini menekankan pada pembahasan surah yang dilakukan secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum ataupun khusus. menghubungkan masing-masing masalah yang dikandungnya satu sama lain,
untuk menunjukkan bahwa pembahasan surah tersebut betul-betul utuh ataupun cermat. Berkenaan dengan tafsir maudhu'i ini, As-Saibiti di dalam kitabnya telah mengatakan bahwa satu surat Al-Quran itu meskipun mengandung banyak masalah, tetapi masalah-masalah tersebut sebenarnya hanya satu, karena pada hakikatnya menunjuk pada satu maksud. Metode tafsir bentuk kedua ini mulai mendapatkan tempatnya dalam studi penafsiran sejak abad ke-20. Metode tematik yang ditempuh Muhammad Al-Ghazali tersebut memberikan ruang yang cukup bagi pembaca untuk berinteraksi dengan Al-Quran lewat perenungan, penafsiran, ataupun refleksi yang konstruktif. Berdasarkan pengakuannya, hal tersebut memang disengaja. Dia memilih berbagai ayat dalam sebuah surah yang mendukung tema utama surat yang bersangkutan dan menyerahkan beberapa ayat lainnya kepada pembaca untuk dikelompokkan sendiri pada konteks yang sesuai. Hal ini agar pembahasan tidak panjang atau bertele-tele. Bisa dibilang pembahasan ini pembahasan yang ringkas. Dari hal ini bisa diambil contoh ketika penafsiran surat Al-Baqarah. Muhammad Al-Ghazali menuliskan hanya sepanjang 15 halaman. Padahal surat ini kan merupakan surat terpanjang. Hal ini dikarenakan memang dengan demikianlah metode tematik yang digunakan Muhammad Al-Ghazali itu menafsirkan surat dengan cara menentukan tema-tema utama pada setiap surat, lalu menjelaskan seperlunya setiap tema tersebut, kemudian menerangkan hubungan antara tema yang satu dengan yang lainnya. Sementara itu, hal-hal yang bersifat sekunder itu diserahkan kepada pembaca untuk menggabungkan dan memetakannya sendiri di bawah tema-tema utama yang ada. Muhammad Al-Ghazali juga mengapresiasi metode ini sesuai keyakinannya akan kesatuan tematik Al-Quran dan surat-suratnya itu di dalam kitab tafsir Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Quran Al-Karim. Secara teoritis, bahwa tafsir maudhu'i ini ialah salah satu dari sekian metode tafsir yang memiliki definisi menyingkap makna-makna Al-Quran serta menjelaskan maksud-maksud yang lebih umum dan menjelaskan lafal yang sulit dipahami. Oleh karena itu, awal dari ayat yang dibahas bisa dijadikan sebagai pendahuluan bagi ayat yang terakhir, dan sebaliknya, akhir dari ayat tersebut membenarkan isi dari ayat yang pertama. Bisa diartikan bagian awalannya menjadi jalan dari bagian akhirnya. Hal ini dikarenakan dalam setiap surat itu terdapat satu kesatuan yang utuh. Muhammad Al-Ghazali berkesimpulan bahwa keyakinan terdapat suatu kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan. Yang diperlukan adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan berdialog dengan baik. Untuk penggunaan ra'yu dalam penafsiran Muhammad Al-Ghazali sendiri itu memberikan batasan atau syarat khusus, yang diantaranya 1. Mampu melihat Al-Quran dari sisi dialek bahasa Arab. Yang kedua itu harus berstandar pada hadis-hadis sahih dan menjauhi hawa nafsu. Yang ketiga itu mengetahui asbabun al-nuzul sebagai media penjelasan karena banyak pendapat penafsiran yang muncul dan menempatkan nas sesuai realitas kehidupan. Yang keempat, tidak keluar dari kaidah logika dan akal sehat, tidak bertentangan dengan arti makna yang dikandung lafalnya. Yang kelima, itu penafsiran tidak boleh bertentangan dari tujuan umum yang digariskan oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak boleh keluar dari tujuan yang sudah ditentukan oleh Al-Quran. Yang keenam, itu memanfaatkan kegiatan ilmiah dan pengetahuan yang ada di dalam masyarakat untuk mengkaji suatu ayat-ayat tersebut. Dan pada saat yang sama, ayat tersebut juga dapat dikajikan sebagai landasan umum atau landasan yang sudah dipahami untuk mengarahkan sebuah kajian pemikiran yang khusus. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya.
Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.